Baik, shalom, selamat siang. Terutama memperkenalkan nama saya Aferio Domingo Kilai dengan NIM 23320076. Saya mahasiswa PJKR Universitas Kristen Artawacana Kupang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perkuliahan micro teaching. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yaitu peningkatan keterampilan mengajar, berpikir analisis, integritas akademik, dan keterampilan transformasional. Nah, dengan tujuan perkuliahan micro teaching, yaitu tujuan utama, mengembangkan kompetensi calon peserta secara komprehensif melalui 3 domain pembelajaran, yaitu yang pertama, psikomotor. Nah, psikomotor ini meningkatkan keterampilan mengajar, praktis seperti penggunaan media. Nah, medianya itu bisa seperti bola atau hal-hal yang menyangkut dengan media-media dalam olahraga. Nah, manajemen kelas. Nah, manajemen kelas itu kita dapat membangun kelas dengan terstruktur dan rapi, agar di saat kita penyampaian materinya kita itu dapat diserap oleh siswa-siswa tersebut. Nah, yang kedua, kognitif yaitu meningkatkan keterampilan berpikir analitis dan merancang pembelajaran. Nah, merancang pembelajaran ini kita dapat merancang pembelajaran agar siswa tersebut dapat memahami materi yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, menganalisis kebutuhan siswa. Nah, kita juga dapat menganalisis kebutuhan siswa, seperti siswa ini dia lebih misalnya dia lebih membutuhkannya itu permainan. Ya, kita memberikan permainan, misalnya permainan sepak bola atau bola voli kepada mereka. Nah, dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, kita juga dapat mengevaluasi hasil belajar mereka itu dengan baik. Nah, terus yang ketiga yaitu efektif. Efektif mengembangkan integritas akademik yang melibatkan kejujuran, tanggung jawab, dan etika akademik, dan kepemimpinan informasional, mendorong pertumbuhan, kolaborasi, dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, pengertian komponen di sini: keterampilan manajemen psikomotor, kemampuan praktis dalam merancang dan melaksanakan evaluasi proses belajar, meliputi teknik penyampaian. Jadi kita dapat menyampaikan materinya kita itu agar siswa-siswanya itu bisa memahami, bukan cuma sekedar memahami, tapi mereka bisa mengetahui dan bisa melaksanakan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Penggunaan alat peraga, manajemen waktu. Nah, alat peraga ini dan manajemen waktu juga itu penting dalam melaksanakan pembelajaran micro teaching. Nah, dan integritas dengan peserta didik. Nah, kita juga dapat membangun seperti kolaborasi kita dengan siswa-siswa tersebut. Jangan ada jangan canggung sesama siswa atau kita pengajar dengan siswa. Terus keterampilan praktis analisis kognitif, mampu untuk menguraikan masalah pembelajaran. Nah, masalah-masalah pembelajaran itu kita dapat menguraikannya dengan baik. Mengidentifikasi hubungan antar konsep, mengevaluasi kebenaran informasi. Ya, jadi kita dapat sesuatu informasi itu harus dengan betul-betul detail, atau informasi tersebutnya itu dari para ahli atau buku-buku ilmiah begitu. Merumuskan solusi dan membuat keputusan yang berdasarkan bukti dan logika akademik. Yang berikut, integritas akademik. Nah, di sini nilai dan perilaku. Nah, nilai dan perilaku ini dalam kita menilai siswa itu penting.
yang menjunjung tinggi kejujuran, akuntabilitas, rasa hormat terhadap karya orang lain, ketidakberpihakan, dan kepatuhan terhadap aturan serta etika dalam dunia akademik dan praktik mengajar. Nah, kepemimpinan transformasional efektif. Ya, di sini mampu untuk menginspirasi, memberdayakan, dan mengubah pola pikir peserta didik serta rekan sejawat. Ya, melalui contoh pribadi. Jadi kita mampu untuk memberikan contoh pribadi kitanya itu dengan perilaku baik yang sopan terhadap siswa maupun sejawatnya kita dalam guru begitu atau peserta pengajar begitu. Nah, yang kedua yaitu indikator penilaian kinerja. Nah, di sini ada komponen yang pertama itu keterampilan mengajar. Nah, kalau indikator penilaiannya yaitu yang pertama mencakup rencana pembelajaran terstruktur dengan jelas. Jadi kita menstruktur pembelajarannya itu seperti kita menyusun RPP dari awal hingga pertengahan dan penutup itu harus dengan jelas agar nanti dapat disampaikan kepada siswa itu dapat memahami dengan baik. Nah, yang kedua, menggunakan media sesuai tujuan. Ya, media-media yang kita menggunakan sesuai tujuan ini seperti misalnya kita menggunakan media sepak bola, ya kita pakai untuk permainan sepak bola, jangan kita pakai untuk permainan basket dan lain-lain sebagainya. Nah, yang berikutnya lagi manajemen kelas efektif. Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang manajemen kelas yang efektif. Terus integritas dua arah dengan peserta didik. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan sedikit. Komponen yang kedua yaitu berpikir analisis. Nah, berpikir analisis ini kalau indikator penilaiannya itu yang pertama, mampu mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Jadi kita dapat mengetahui kesulitan-kesulitan siswa ini seperti apa. Yang kedua, menganalisis efektivitas metode pembelajaran dan membuat penyusunan berdasarkan data dan evaluasi. Mengkaji relevan materi dengan kurikulum. Jadi kita harus misalnya kita membuat RPP ini sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak boleh, misalnya kita menggunakan kurikulum Merdeka, tapi di saat kita penyampaian RPP-nya itu kita menggunakan kurikulum K13. Nah, untuk komponen yang ketiganya itu integritas akademik. Kalau indikator penilaiannya, mengutip sumber dengan benar. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, sumber-sumber yang benar misalnya dari para ahli atau buku ilmiah dan sumber-sumber lain akademiknya. Menghindari plagiarisme dan menghindari plagiarisme dalam materi dan penelitian. Menjaga kesehatan data siswa. Jadi sebelum kita mengajar itu kita harus mendata. Ya, misalnya kita menanyakan kepada siswa A, apakah keadaannya baik-baik saja atau dia keadaan sakit atau lain-lain sebagainya. Yang berikut, bertindak objektif dalam penilaian. Jadi kita harus benar-benar mampu menilai dengan baik kemampuan seorang siswa. Nah, untuk yang keempat yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, di sini yang pertama itu mampu menginspirasi semangat belajar. Ya, kita dapat menginspirasi semangat belajar siswa agar dia tidak jenuh di saat pembelajaran. Mengembangkan potensi peserta didik. Mendorong kolaborasi antar siswa. Berperan sebagai fasilitator yang sportif. Nah, untuk simulasi dan metode pembelajaran integratif, yang pertama simulasi kelas nyata.
Ya, di sini kelas harus efektif. Jadi calon guru menjelaskan pembelajaran dengan teman sekelas sebagai siswa. Jadi nanti di saat kita praktik mengajar micro teaching ini, kita menggunakan teman-teman kita dengan sejumlah 5 atau 6 orang sebagai siswa agar kita menjadi pendidik, dan nanti di situ ada kolaborasi, ya ada permainan, ada materi dan lain-lain sebagainya. Dan PJBL merancang proyek pembelajaran yang melibatkan analisis masalah nyata, peran teknik mengajar, dan kolaborasi tim dengan prinsip integritas akademik. Lesson study, kegiatan kolaborasi antar calon guru untuk merancang, mengamati, dan mengevaluasi pembelajaran yang mengembangkan kepemimpinan dan berpikir analisis. Relevant teaching, menulis jurnal. Ya, di sini kita harus juga dapat menulis jurnal. Ya, mau kita ambil dari jurnal-jurnal para ahli atau mungkin kita dapat menyanggupi untuk menulis jurnal tersebut, lebih baik juga. Nah, di sini kesimpulan yang saya ambil dalam pembelajaran perkuliahan micro teaching. Nah, yang pertama itu, perkuliahan micro teaching memiliki peran krusial dan mengembangkan kompetensi calon pendidik secara menyeluruh, psikomotor, kognitif, dan efektif. Nah, setiap komponen keterampilan dan karakteristik memiliki pengertian serta indikator penilaian yang jelas untuk mengukur kemajuan kita sebagai pendidik. Nah, peran metode pembelajaran integratif seperti simulasi, PJLB, listening study, dan relevant teaching untuk meningkatkan semua aspek yang ditargetkan oleh peserta pengajar. Nah, untuk itu sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit. Micro teaching bukan hanya menguasai teknik mengajar, teori juga membantu karakter pendidik yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Nah, jadi itu penjelasan saya sedikit tentang mata kuliah micro teaching. Kiranya ada yang salah atau kurang dari pengucapan saya mohon maaf. Ya, selamat siang, shalom. 13 menit, Cok.